Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, berilah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan berilah juga kami kesanggupan untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu sendiri, ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian Alkitab, Mazmur 138. Mazmur 138 ditulis begini. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengelurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini paling kurang bisa memberi kita 3 pelajaran penting. Yang pertama, dari bagian ini kita belajar tentang nama Tuhan sebagai dasar pujian. Yang kedua, nama Tuhan sebagai dasar kesaksian. Yang ketiga, nama Tuhan sebagai dasar pengharapan. Nah, tentu saja kalau kita membaca lebih teliti, lebih sungguh-sungguh, kita sangat mungkin akan mendapati kelimpahan pengertian yang luar biasa dari bagian Alkitab ini. Meskipun pasal ini sangat pendek, tapi sangat kaya, sangat melimpah, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Tapi saya akan fokus saja pada 3 hal yang saya katakan tadi. Sekali lagi, apa 3 hal itu? Yang pertama adalah nama Tuhan sebagai dasar pujian, dasar syukur. Yang kedua, nama Tuhan sebagai dasar kesaksian. Yang ketiga, nama Tuhan sebagai dasar pengharapan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua kita, semua orang yang menyebut diri Kristen, semua kita pernah menaikkan pujian, pernah menaikkan ungkapan syukur kepada Allah. Alasannya bisa bermacam-macam, penyebabnya bisa bermacam-macam, motivasinya juga bisa bermacam-macam. Nah, bagaimana kita mengetahui pujian atau ungkapan syukur kita benar di hadapan Tuhan atau tidak? Itu menjadi penting. Itu menjadi sangat penting. Nah, dari bagian Alkitab yang kita baca hari ini, menolong kita untuk mendapatkan pengertian bagaimana pengungkapan syukur, pujian, penyembahan yang benar. Nah, mari kita perhatikan. Di ayat 1 dikatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Penyembahan yang benar, penyembahan yang dikehendaki Tuhan adalah penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati. Bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan setengah hati. John Calvin, seorang reformator gereja, mengatakan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersyukur, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, tapi kita melakukannya dengan setengah hati, kita melakukannya dengan pura-pura, itu bukan menjadi pujian, justru itu akan menjadi penghinaan terhadap nama Tuhan. Nah, karena itu di sini sangat penting untuk kita perhatikan penyembahan, pujian, pengungkapan syukur yang benar adalah kalau itu dilakukan dengan segenap hati. Tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita tentang Tuhan. Pengenalan kita tentang Tuhan yang benar, pengenalan kita secara benar tentang Tuhan yang benar akan mempengaruhi bagaimana kita membangun syukur yang benar. Karena itu saya setuju dengan Rick Warren. Rick Warren mengatakan begini, Tuhan memberikan kita emosi supaya kita boleh menyembah Tuhan dengan
segenap, dengan penuh perasaan, dengan emosi. Tapi juga Rick Warren mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Kita tidak hanya menyembah Tuhan dengan penuh perasaan, dengan emosional. Kita harus menyembah Tuhan didasari pada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Karena itu dalam buku Rick Warren juga mengatakan bahwa penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah penyembahan yang penuh dengan kedalaman emosional dan penuh dengan kedalaman doktrinal. Itu menjadi penyembahan yang benar. Saya kira ini catatan-catatan yang penting untuk kita perhatikan. Jadi Tuhan menuntut kita untuk terus bersyukur kepada Dia, didasari oleh pengenalan yang benar tentang Dia, pemahaman yang benar tentang Dia, tapi juga dengan segenap perasaan, seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan bukan sebagai suatu kepura-puraan, bukan untuk mendapatkan pujian orang, bukan untuk mendapatkan sanjungan orang, tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, pujian kita, pengucapan syukur kita, dasarnya adalah karena nama Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, dari bagian ini juga kita belajar motivasi kita untuk memuji Tuhan, tujuan kita untuk memuji Tuhan karena apa? Atau alasan-alasan yang diberikan oleh pemazmur, oleh Daud di sini menolong kita untuk mengerti. Kita bisa saja, saudara, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, itu bisa didorong oleh banyak hal. Misalnya, ada orang yang menaikkan syukur kepada Tuhan, mungkin karena baru sembuh dari sakit. Ada orang yang bersyukur kepada Tuhan karena baru naik pangkat. Ada orang bersyukur kepada Tuhan mungkin karena baru berhasil dalam pekerjaan. Ada orang bersyukur karena boleh sukses. Ada orang bersyukur karena mungkin menerima uang yang banyak. Jadi orang bisa bersyukur karena telah menerima sesuatu terlebih dahulu dari Tuhan atau dari pihak lain yang menjadi penyebab dia menaikkan syukur. Tapi kalau kita membaca bagian ini, ada hal yang sangat menarik. Motivasi atau alasan atau motivasi dari pemazmur ketika menaikkan syukur justru pertama-tama bukan tentang apa yang telah dia terima. Pujian syukurnya tidak berpusat pada dirinya, pada apa yang dia terima. Itu nanti kedua. Tapi yang pertama, alasan pertama, penyebab pertama dari dia memuji Tuhan, dari dia menaikkan syukur kepada Tuhan, sekali lagi bukan tentang apa yang telah dia terima terlebih dahulu. Tapi mari kita perhatikan di ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bagi saya membaca ayat ini begini. Kenapa pemazmur menaikkan syukur kepada Tuhan? Jadi penyebabnya, alasannya bukan karena dia terlebih dahulu telah menerima sesuatu misalnya dari Tuhan, tapi dia menaikkan syukur karena memang harus melakukan itu, karena Tuhan layak mendapatkan pujian, penghormatan, peninggian dari kita, karena memang Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang di sini dikatakan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang setia. Jadi bukan karena Tuhan terlebih dahulu memberi dia sesuatu lalu dia bersyukur, tapi memang dia bersyukur menaikkan pujian karena memang Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan itu layak mendapatkan pengungkapan syukur, pujian, dan penyembahan dari kita. Jadi alasannya sekali lagi bukan berpusat pada diri kita, bukan berpusat pada apa yang kita terima, tapi berpusat pada Tuhan sendiri. Karena itu saya katakan di awal tadi, pokok penting yang dibicarakan di sini adalah nama Tuhan adalah dasar pujian. Nama Tuhan adalah dasar pengungkapan syukur. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akan menolong kita untuk kemudian misalnya, apakah kita hanya bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menerima sesuatu? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena kita sembuh dari sakit?
Maka kalau itu yang terjadi, maka kehidupan kita tidak seluruhnya akan menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang kita naikkan hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Tidak terjadi secara utuh, secara total, secara terus-menerus, secara keseluruhan di sepanjang waktu, di sepanjang masa, di sepanjang keadaan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar dari konsep pemazmur di sini, ini akan menolong kita untuk teruslah bersyukur, teruslah memuji, teruslah membesarkan, teruslah meninggikan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena memang Tuhan layak untuk mendapatkan itu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang layak mendapat segala penghormatan, segala syukur dari kita yang Dia ciptakan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi juga yang kedua dari bagian ini saya katakan di awal tadi, bagian ini juga menolong kita untuk mengerti tentang pokok kedua, yaitu nama Tuhan sebagai dasar kesaksian. Kalau saudara membaca di ayat 1 dikatakan, ayat 1 bagian B, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita di dalam hati percaya dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi baru akan menjadi masalah ketika itu dibawa dalam konteks kemajemukan agama. Maksud saya adalah tidak mudah bagi banyak orang untuk tetap bertahan, untuk tetap menjaga jati diri, bahkan untuk bersaksi tentang keyakinan imannya kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Berapa banyak orang yang kelihatan Kristen sejati, kelihatan menjadi penyembah Allah yang sejati hanya waktu di gereja atau hanya waktu dalam komunitas Kristen, komunitas sesama Kristen. Tapi ketika dia melangkah keluar, ketika dia mulai bergaul atau berada dalam komunitas yang bukan Kristen, komunitas orang yang berkepercayaan lain, berapa banyak orang yang akhirnya kehilangan identitas. Orang bahkan hampir sulit membedakan apakah dia orang Kristen atau bukan orang Kristen. Apalagi kalau didorong seperti pemazmur dikatakan, pemazmur di sini mengatakan, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagi namamu. Dengan demikian, pemazmur tidak hanya memastikan bahwa dia menjadi orang yang beriman kepada Allah yang benar, menyembah Allah yang benar, bersyukur kepada Allah yang benar. Tapi imannya, pujiannya, ucapan syukurnya, penyembahannya itu juga dia pakai untuk menjadi kesaksian, untuk bersaksi. Artinya dia tidak malu menyaksikan imannya kepada orang-orang yang berkepercayaan lain. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, karena itu saya katakan pokok penting yang kedua yang dibicarakan di sini adalah nama Tuhan menjadi dasar kesaksian. Karena pada lain pihak, saudara-saudara, ada juga orang yang ketika diminta untuk memberi kesaksian, justru ketika dia bersaksi, padahal yang diminta adalah bersaksi tentang Tuhan, yang dia bicarakan justru tentang dirinya sendiri. Porsi tentang nama Tuhan dan porsi tentang nama diri, keberhasilan diri, lebih banyak membicarakan tentang diri sendiri. Tapi porsi nama Tuhan sangat sedikit, bahkan hampir tidak kelihatan. Nah, tapi bagian ini sekali lagi mengajar kita untuk bagaimana kita menjadikan kesaksian, menjadikan seperti saya katakan tadi, kondisi, keadaan komunitas yang majemuk itu tidak akan membelenggu kesaksian iman kita. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita wajib menghormati kemajemukan agama, kita wajib menghormati orang-orang yang beragama lain, tapi penghormatan kita tentang agama-agama lain itu tidak boleh menghilangkan identitas kekristenan kita. Tidak boleh menghentikan semangat kita untuk terus bersaksi tentang siapa yang kita percayai, tentang iman kita. Ini tidak mudah, tapi saya kira ini yang diinspirasikan oleh bagian ini. Berani untuk terus bersaksi tentang iman kita, tentang siapa yang percaya, tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara,
Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini juga menantang kita. Apakah ketika kita berada dalam komunitas yang berkepercayaan lain dari kita, apakah mereka tetap mengetahui bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Ataukah kita sendiri justru menjadi malu dan menutup-nutupi keyakinan kita biar orang tidak tahu? Ini sangat berbahaya. Tapi pemazmur mengajar kita, biarlah kita akan terus bersaksi tentang nama Tuhan di hadapan ilah-ilah lain yang dipercayai oleh agama-agama yang lain, yang dipercayai oleh orang-orang yang lain. Aku tidak malu untuk terus bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang janji-janjinya bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Maka gereja, orang-orang Kristen, jangan berhenti bersaksi. Jangan berhenti membicarakan Kristus. Jangan malu mengakui Kristus. Yesus Kristus pernah berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan sesamanya manusia, maka aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga pada hari penghakiman nanti. Nah, itu hal kedua yang dibicarakan di bagian ini. Tapi juga tentu ada bagian di ayat 3 yang tidak boleh kita abaikan di sini. Pokoknya agak lain, tapi saya kira tetap menjadi penting untuk kita perhatikan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Nah, ayat ini menjadi menarik. Pembicaraannya pokoknya sudah lain, tapi saya kira mari kita perhatikan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Jadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tentu kita semua sudah tahu bahwa bagaimanapun kita setia, bagaimanapun kita beriman, bagaimanapun kesalehan kita, bagaimana tingginya kerohanian kita, bagaimana stabilnya spiritualitas kita, kita menjadi orang-orang yang akhirnya memang tidak luput dari kesulitan-kesulitan, dari kesesakan-kesesakan, sebagaimana juga yang digambarkan oleh pemazmur ini mulai ayat 7 dan ayat 8. Tapi di ayat 3 secara khusus dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ini di satu pihak memberi juga pengharapan kepada kita ketika kita membacanya. Orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun di saat-saat tertentu mereka akan mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, dan ketika mereka berseru, di sini dikatakan, engkau pun menjawab aku. Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan-seruan orang beriman. Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan dari orang-orang yang dengan sepenuh hati, dengan seluruh hidup, dengan bersungguh-sungguh meminta pertolongan dari Dia. Meskipun kadang-kadang cara Tuhan untuk meresponi doa kita, cara Tuhan untuk menjawab doa-doa kita bisa sangat beragam. Ada orang pernah mengatakan begini, Tuhan bisa menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tapi cara Tuhan menjawab doa, bisa Tuhan berkata, yes. Tuhan juga bisa berkata, tidak. Tuhan juga bisa berkata, tunggu. Jadi, Tuhan tetap menjawab doa. Tapi yang menarik di sini justru dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Justru di sini ada cara lain yang Tuhan pakai untuk menjawab doa kita. Ketika kita misalnya mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, saudara mungkin mengalami sakit yang belum sembuh, saudara mungkin mengalami pergumulan yang berat, saudara mungkin seperti memikul salib yang begitu berat. Ketika saudara berdoa, cara-cara Tuhan menjawab doa kita bisa sangat misterius, bisa sangat penuh dengan mujizat. Tapi salah satu yang harus kita mengerti adalah apa yang dicatat di ayat ini. Ketika misalnya saudara mengeluh kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan karena mungkin salib yang saudara pikul terasa amat berat. Yang terjadi adalah cara Tuhan menjawab doa saudara, cara Tuhan meresponi doa kita, bukan mengangkat salibnya, bukan menurunkan salib itu dari pundak saudara, tapi yang terjadi menurut ayat ini adalah Tuhan memberi kekuatan. Tuhan justru menambah kekuatan dalam jiwa kita. Jadi cara Tuhan tidak memanjakan kita. Ketika kita menangis, ketika kita berseru karena kesakitan, karena pergumulan, karena beban-beban berat. Yang Tuhan lakukan untuk mendewasakan kita, untuk terus memurnikan kita, untuk terus membentuk kita makin menjadi seperti yang Dia mau. Tidak dengan cara segera melepaskan kita dari beban-beban yang berat itu, tapi yang Tuhan lakukan justru adalah
tambah kekuatan supaya kita tidak menjadi anak manja, supaya kita tidak menjadi bayi rohani, tapi kita dibentuk makin dewasa, makin utuh, makin murni. Makin dewasa dalam kerohanian. Jadi waktu kita berseru, kita sadar satu hal. Sangat mungkin Tuhan memakai metode yang dijelaskan di Mazmur 138 ayat 3 ini. Waktu kita berseru, Tuhan angkat beban ini, Tuhan angkat salib ini terlalu berat. Tuhan mungkin berkata, tidak. Aku tidak akan mengangkat salib itu, aku tidak akan mengangkat beban itu. Yang aku akan lakukan adalah memberi engkau kekuatan. Supaya engkau tetap memikulnya, tapi itu untuk tujuan kebaikan-kebaikan kita. Saudara mungkin tahu, saudara ingat Rasul Paulus ketika juga mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Dia pernah berdoa, sudah berulang-ulang aku berseru kepada Tuhan. Sudah 2 kali aku berseru kepada Tuhan supaya dia mencabut duri dalam daging ini. Tapi Tuhan berkata, tidak. Cukuplah, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Sangat mungkin cara Tuhan untuk mendewasakan kita tidak seperti cara-cara dunia, tidak seperti cara-cara yang kita lakukan, misalnya kita lakukan terhadap anak-anak kita. Tapi cara Tuhan menjawab doa kita pasti selalu benar, pasti caranya selalu benar menurut waktu Tuhan, benar menurut metode, dan benar menurut cara yang Tuhan kehendaki. Dan itu harus menjadi pengharapan saudara, itu harus membentuk pola pikir saudara, itu harus membentuk bagaimana saudara bersikap ketika saudara mungkin mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, supaya kita jangan tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah kalau orang beriman kepada Yesus Kristus, kesungguhan kita, kesetiaan kita menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, asal kita berdoa panggil nama Yesus, beban seberat apapun langsung Tuhan selesaikan. Tapi cara penyelesaian Tuhan adalah langsung misalnya mengangkat beban itu, mengangkat salib itu, mencabut penyakit itu, mencabut pergumulan itu. Kadang-kadang yang terjadi tidak seperti itu. Nah, ini yang digambarkan di ayat 3 ini. Justru yang Tuhan lakukan adalah bukan mengangkat salibnya, tapi Tuhan tambah kekuatan supaya kita tetap berdiri teguh, tetap berjalan, makin dewasa, bertumbuh dalam iman yang benar, sesuai dengan arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan hari tadi, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang Kristen yang manja. Nah, pokok berikut yang kita boleh perhatikan dari bagian ini adalah mulai ayat 4, 5, 6, sampai ayat 8, sesungguhnya ini juga membicarakan tentang nama Tuhan sebagai dasar pengharapan. Nah, ayat 4, 5, 6 ini adalah harapan Daud, harapan pemazmur tentang apa yang terjadi, apa yang Allah lakukan bagi orang lain, bagaimana orang lain berespon terhadap Tuhan. Lalu ayat 7 dan 8 berbicara tentang harapan Daud, harapan pemazmur bagi dirinya sendiri. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan mulai ayat 4, 5, 6, itu membicarakan tentang pemazmur atau Daud di sini berharap supaya semua raja, semua orang, semua pembesar, semua petinggi, semua penguasa di bumi juga seharusnya memuji Tuhan, seharusnya bersyukur kepada Tuhan, seharusnya meninggikan nama Tuhan. Tetapi sekaligus di sini dikatakan, karena apa? Nah, ini menarik. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Janji ini pasti bicara tentang firman. Karena itu firman yang kita punya, perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab itu adalah kitab perjanjian. Firman itu adalah firman perjanjian yang keluar dari mulut Tuhan, yang disampaikan oleh nabi-nabi, yang disampaikan oleh rasul-rasul, yang disampaikan oleh pekabar-pekabar Injil, yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang beriman kepadanya, yang mengerti firman-Nya, yang menjadi penyebab, menjadi alasan raja-raja di bumi, penguasa-penguasa di bumi ini diharapkan oleh pemazmur untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Nah, sama juga dengan ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ini harapan yang sangat agung, sangat penting, sangat luar biasa. Tapi juga patut kita renungkan apa yang kita harapkan dari pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Apa harapan terbesar kita? Kalau kita boleh meniru sebagai gereja, apa hal terpenting? Misalnya ketika kita sebagai organisasi,
gereja, atau kita sebagai pribadi-pribadi orang Kristen, atau kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, misalnya dalam doa-doa kita kepada Tuhan, apa yang kita harapkan ketika kita misalnya berdoa pemerintah, kita berdoa tentang bagaimana para penyelenggara pemerintahan di negara, atau pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini. Saudara perhatikan enggak apa yang mereka doakan? Apa yang didoakan oleh pemimpin-pemimpin gereja? Atau misalnya orang-orang yang sedang berdiri di mimbar. Kalau saudara perhatikan misalnya dalam doa-doa syafaat, atau Anda sendiri pernah berdoa syafaat yang di dalamnya saudara mendoakan pemerintah. Apa hal terbesar yang saudara harapkan? Apa hal terbesar yang saudara minta dalam doa itu? Nah, baiklah kita belajar dari Daud ini. Yang diharapkan adalah supaya raja-raja di bumi, penguasa-penguasa di bumi, pemimpin-pemimpin negeri, mereka juga boleh memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka boleh berjalan sesuai dengan firman yang mereka dengar itu. Nah, saya kira ini menjadi penting karena kadang-kadang yang kita dapati dalam kehidupan bergereja, ada banyak gereja, ada banyak pemimpin gereja, bahkan pemimpin-pemimpin gereja yang kelihatan begitu dekat, begitu akrab dengan kepala daerah, pemimpin-pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, orang-orang yang berada pada posisi decision maker. Justru mereka tidak mementingkan hal yang mereka harapkan, bukan misalnya kepala daerah itu berjalan dengan benar, meninggikan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sangat mungkin yang mereka harapkan adalah keuntungan-keuntungan secara pribadi, keuntungan-keuntungan secara finansial. Tidak peduli apakah pemerintah ini berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang penting pemerintah boleh memberi bantuan kepada gereja. Tidak peduli apakah kepala daerah berjalan lurus, berjalan taat kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam kekudusan, tidak korupsi. Ada banyak pemimpin gereja yang tidak pernah peduli dengan itu. Yang penting, mereka boleh memberikan sumbangan kepada gereja. Yang penting proposal dicairkan. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ayat-ayat ini kalau kita boleh merenungkan, kita boleh memperlebar pemaknaan-pemaknaannya, ini akan menolong kita untuk terus makin hari makin menjadi gereja yang murni. Nah, karena itu, mari kita saudara-saudara, kita wajib sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita wajib mendoakan pemerintah kita. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan, supaya mereka boleh meninggikan Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan benar, dengan jujur, dengan adil, dengan takut kepada Tuhan. Ini menjadi penting. Karena itulah, bersamaan dengan itu tentu bagaimana mereka bersyukur karena mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita boleh membahas dari sisi yang lain adalah kita berharap misalnya raja-raja, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin pemerintahan itu meninggikan Tuhan, bermazmur, bersyukur, memuliakan Allah. Karena mereka mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan. Dalam konteks hari ini saya sebut yang disampaikan oleh orang-orang Kristen, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Karena itu tugas pemimpin gereja. Dari bagian ini kita boleh belajar bahwa tugas pemimpin gereja, tugas orang Kristen untuk terus mengingatkan penyelenggara pemerintahan, mengingatkan pada penguasa menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi harus diakui, tidak sedikit justru hamba Tuhan, pendeta, pemimpin gereja yang tidak berani menegur bahkan kepala daerah, bahkan pemimpin-pemimpin politik, sekalipun mereka sudah tahu salah, mereka tidak berani menegur. Karena itu bisa menyinggung. Dan yang lebih mengerikan, lebih menakutkan, lebih membahayakan adalah kalau ketakutan untuk menegur itu bukan sekedar karena menjaga perasaan orang yang mungkin akan merasa tertegur. Tapi yang saya katakan tadi, yang sangat berbahaya, yang sangat mendatangkan kebencian dari Tuhan adalah
takut menegur karena takut nanti proposal tidak disetujui, tidak dicairkan, tidak akan mendapat bantuan. Itu sangat berbahaya. Maka suara kenabian harus terus dikumandangkan. Ini tanggung jawab orang-orang beriman. Ini tanggung jawab orang Kristen. Ini tanggung jawab gereja. Tapi juga di ayat 6 ada hal yang secara spesifik kita boleh perhatikan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi ayat 4, 5, 6 ini bagi pemazmur, biarlah pemimpin-pemimpin, di satu pihak kita boleh membaca begitu, raja-raja, penguasa-penguasa memasyurkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Satu, karena mereka mendengar firman-Nya. Yang kedua, karena mereka melihat perbuatan-perbuatan tangannya. Jadi ini yang pertama bersifat wahyu khusus, yaitu firman. Yang kedua, perbuatan-perbuatan tangannya wahyu umum, hal-hal yang bersifat umum. Yang ketiga, hal-hal yang secara khusus. Karena mereka sadar, biar pemimpin-pemimpin itu, raja-raja itu, penguasa-penguasa itu, mereka bersyukur, mereka bermazmur, mereka memuji, mereka menyembah, mereka memuliakan Tuhan. Karena mereka sadar bahwa Tuhan itu sekalipun berada di tempat yang maha tinggi, Tuhan itu ada di sorga, tapi dia tetap mengawasi semua orang. Sekalipun dia berada di sorga, dia Allah yang maha besar, tapi kebesarannya tidak membatasi. Ini kata-kata John Calvin. Sekalipun Allah itu maha besar, tapi kebesarannya tidak membatasi dia untuk mendekatkan diri kepada orang-orang hina, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan begitu besar, begitu agung, berada di tempat yang maha tinggi. Tapi dengan kasih-Nya, dia juga tetap dekat kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang kecil. Nah karena itu, tentu ini memberi tanda awas. Hati-hatilah kalau para penguasa itu, raja-raja itu, misalnya memanfaatkan orang-orang yang kecil, orang-orang hina, orang-orang miskin itu, memperalat mereka hanya semata-mata untuk kepentingan-kepentingan politik, untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka. Hati-hatilah, Tuhan melihat mereka. Lalu misalnya saya berkaitan dengan yang tadi, setelah mereka menjadi penguasa, setelah mereka menjadi raja, setelah mereka menjadi pemerintah, setelah menjadi pemimpin politik, mereka menjadi pemimpin pemerintahan, akhirnya mereka menginjak-injak orang miskin, memakan hak orang miskin, mengkorupsi hak-hak orang miskin. Hati-hatilah. Tuhan peduli dengan orang miskin, Tuhan peduli dengan orang-orang yang hina ini, Tuhan akan membela mereka. Harusnya itu membuat takut para penguasa. Harusnya itu memberi rasa gentar kepada penguasa, sekaligus untuk menghindarkan mereka dari kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat salah. Karena juga bersamaan dengan di situ dikatakan, dan Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh. Orang-orang yang rendah ditinggikan, tapi orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang sombong, orang-orang angkuh, itu direndahkan oleh Tuhan. Nah, lalu ayat 7 dan 8 ini berbicara tentang harapan, doa, permohonan dari pemazmur secara khusus menyangkut dirinya. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengelurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dia berharap kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang, yang belum dia lihat, yang belum kita lihat. Tapi ini mengajar kita untuk teruslah bergantung kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan akan datang, tidak boleh membuat kita pasif. Kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang tidak boleh menghentikan pengharapan kita. Harusnya kita harus tetap dengan berani, harus tetap dengan berdiri teguh beriman kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan hari depan kita, kerjakan apa yang Allah kehendaki kita kerjakan, pelayanan kita, pekerjaan kita, perjuangan kita dalam iman kita, kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan menyelesaikan untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk kemuliaan namanya sendiri. Nah, karena itu, tetaplah berani melangkah, tetaplah percaya,
tetap kerjakan yang menjadi bagian kita, tetap bersandar kepada Tuhan, tetaplah percaya dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.